saya akan menjelaskan tentang oligopoli dan ciri-cirinya. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan ataupun memproduksi barang yang sangat bersamaan atau identik. Tetapi ada juga perusahaan dalam oligopoli yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Akhirnya, sebagai akibat dari jumlah perusahaan yang sangat sedikit, kegiatan setiap perusahaan sangat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa produsen saja. Jika hanya dua perusahaan, maka akan disebut sebagai duopoli. Contoh pasar oligopoli yaitu ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang telekomunikasi, seperti Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Sementara di bidang otomotif ada Toyota, Honda, Daihatsu, dan Suzuki. Di bidang industri retail ada Matahari dan Carrefour, beserta Transmart. Di bidang maskapai penerbangan ada Lion Air dan juga Garuda Indonesia. Struktur dalam pasar oligopoli yaitu terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai sebagian besar dalam oligopoli, dan terdapat juga beberapa perusahaan kecil. Tiap perusahaan dalam pasar oligopoli memberikan pengaruh yang besar bagi perusahaan lainnya, sehingga timbullah ketergantungan satu sama lain. Pasar oligopoli mempunyai sifat saling mempengaruhi atau yang disebut dengan mutual interdependence, yaitu sifat khusus yang dari perusahaan dalam oligopoli yang tidak terdapat dalam bentuk pasar lainnya. Ciri-ciri dari pasar oligopoli ada 3. Yang pertama yaitu menghasilkan barang standar maupun barang yang berbeda corak. Ciri yang berikutnya yaitu kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat tangguh. Ciri yang berikutnya yaitu pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi secara iklan. Saat ini kita sudah bisa melihat kurva permintaan dalam oligopoli. Kita bisa tahu bahwa di situ ada P0, Q0, dan E yang melambangkan sebagai harga awal, jumlah awal barang, dan juga titik keseimbangan dalam suatu perusahaan. Kita bisa juga melihat di situ bahwa ada kurva D1 dan D2. Kurva D1 merupakan kurva ketika perusahaan A, perusahaan awal, melakukan perubahan harga, namun tidak diikuti oleh perusahaan lainnya sebagai follower. Nah, kalau kurva D2 adalah kurva ketika perusahaan awal melakukan perubahan harga, namun perusahaan lainnya sebagai follower mengikuti strateginya untuk menurunkan harga atau melakukan perubahan pada harga perusahaannya. Nah, perubahan harga ini memiliki tujuan untuk menarik pelanggan semakin banyak. Misalnya, kita bisa membuat contoh antara perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A menurunkan harga dari P0 ke P1. Pelanggan akan cenderung lebih berminat ke perusahaan yang memiliki harga produk yang lebih murah karena secara produk dan kualitas mungkin perusahaan tersebut memiliki produk yang sama nilainya dengan perusahaan lain namun harganya lebih murah. Tentunya pelanggan akan berminat kepada produk yang seperti itu. Nah, strategi yang dilakukan oleh perusahaan A ini dibaca oleh perusahaan B. Perusahaan B juga memiliki keinginan yang sama, yaitu memiliki pelanggan, yaitu untuk meningkatkan pelanggannya. Nah, sehingga kita bisa melihat sendiri titik keseimbangan yang awalnya bisa di C1, lama-lama bisa di titik C, karena ketika perusahaan B sudah mengikuti strategi dari perusahaan A, maka pelanggannya kan akan terbagi dua gitu. Nah, sama halnya jika perusahaan A melakukan penurunan harga lagi dan diikuti oleh perusahaan B. Nah, lalu ketika perusahaan A ingin menaikkan harganya, ia memiliki ekspektasi dan harapan bahwa perusahaan B akan juga ikut mengikuti strateginya. Namun, perkiraannya itu salah karena perusahaan B tidak mau kehilangan pelanggannya. Jadi, perusahaan A cenderung permintaannya itu tidak meningkat atau malah bisa jadi menurun. Nah, perusahaan B permintaannya bisa saja meningkat karena strategi yang telah dilakukan oleh perusahaan A. Nah, pada gambar tersebut kita bisa melihat sumbu Y atau P menunjukkan harga, sementara sumbu X atau Q menunjukkan kuantitas yang diminta. Dan kurva permintaan yang terpotong yang bisa kita lihat pada garis hitam pada gambar yang saya sediakan terdiri dari dua segmen, yaitu segmen atas dari P0 ke P2 memiliki kemiringan yang lebih landai atau bisa disebut dengan relatif elastis, yang menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan menaikkan harga, konsumen akan cenderung membeli dari pesaing sehingga permintaan turun signifikan. Yang kedua itu ada segmen bawah dari P0 ke P1 memiliki kemiringan curam
lebih curam atau relatif inelastis, yang menunjukkan bahwa jika perusahaan menurunkan harga, pesaing akan mengikuti, sehingga penurunan harga tidak meningkatkan permintaan secara signifikan. Yang ketiga itu ada poin P0 dan Q0. Itu adalah titik potong atau bisa disebut dengan king, di mana permintaan berubah dari elastis menjadi inelastis. Terus berikut adalah garis-garis D1 dan D2 yang berwarna biru dan merah, menunjukkan perbedaan respon permintaan terhadap perubahan harga di masing-masing segmen. Jika harga naik, segmen elastis, permintaan akan turun lebih cepat, yaitu pada D1. Sedangkan jika harga turun, kurva akan menjadi lebih inelastis, yaitu D2. Kurva ini menunjukkan bahwa dalam pasar oligopoli, perusahaan biasanya enggan mengubah harga karena khawatir akan reaksi kompetitor yang menyebabkan harga tetap stabil di titik tertentu atau P0. Halo, saya akan menjelaskan tentang kurva MR dalam oligopoli ya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan MR. MR itu atau marginal revenue itu atau penerimaan marginal itu adalah perubahan total revenue atau TR atau penerimaan total pada tingkat penerimaan tertentu jika penjualan bertambah 1 unit ya. Nah, ketika ada marginal revenue, maka akan ada juga yang dinamakan dengan marginal cost atau biaya marginal. Nah, apa itu biaya marginal? Biaya marginal itu adalah perubahan total cost atau TC atau biaya total pada tingkat produksi tertentu jika produksi bertambah 1 unit. Nah, kalau yang kita lihat di kurva ini, yang ada itu cuma MR aja ya. Tapi nanti di slide selanjutnya akan muncul kurva marginal cost. Nah, pertama-tama pertama-tama saya akan membahas apa itu kurva MR gitu ya. Dan gimana kurva MR ini bisa ada gitu. Nah, ini kan kita karena ini dia memang sebelumnya udah dijelaskan ya tentang kurva permintaan terpatah dan di sini kita mau ngejelasin tentang kurva MR dalam oligopoli yang dimana oligopoli itu pasti kurvanya itu terpatah gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada D1, lalu ada D2. Yang mana ini udah dijelaskan ya di slide sebelumnya gitu. Nah, gimana kita bisa memperoleh MR1 ini? Nah, MR1 ini diperoleh kita gambar dengan syarat dia itu harus korespondensi atau sejalan dengan D1. Jadi, ini itu D1 gitu kan. Ini tuh D1, lalu MR1-nya itu harus sejalan dengan dia. Nggak bisa MR1-nya itu misalnya kayak gini gitu. Nggak bisa MR1-nya itu juga misalnya kayak gini gitu. Karena itu jadinya nggak sejalan dengan D1-nya tadi. Lalu yang kedua itu kita ada punya yang D2-nya ini ya, garis merah ini. Nah, sama untuk MR2-nya. Dengan MR1 tadi, dia itu harus sejalan dengan dengan D2-nya. Jadi kalau misalnya MR2-nya kayak gini, D2-nya juga harus sejalan gitu atau korespondensi. Kita nggak bisa gambar MR2-nya misalnya kayak gini. Atau jadinya kayak gini. Itu tuh jadinya nggak sejalan gitu dengan D2-nya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, di sini tuh ada yang A1 ya, yang di ujung dari garis MR1 ini kita punya A1 yang ini, lalu kita juga punya A2 yang di sini. Nah, kalau kita perhatiin, akan ada gap antara A1 dan A2 ini. Akan ada gap antara A1 dan A2 ini. Di sininya, di sini. Akan ada gap. Nah, gap ini yang kita sebut dengan vertical gap gitu. Nah, sebenarnya vertical gap ini apa sih gunanya gitu dan kenapa bisa terjadi? Nah, kenapa vertical gap ini bisa ada? Vertical gap ini bisa ada karena ya tadi syarat kita menggambar MR itu kan dia itu harus sejalan gitu dengan D1-nya gitu. Kalau misalnya kita gambarnya itu nggak sejalan, berarti ya itu bukan MR gitu, itu salah gitu. Jadi, gimana pun kita mau gambar MR-nya yang benar gitu ya, dia itu nanti nggak akan pernah ketemu gitu. Nanti MR1 akan selalu kayak gini, dan MR2 akan selalu kayak gini, dan MR2 akan selalu kayak gini. Akan selalu ada gap antara MR1 dan MR2. Mau gimana pun kita gambar. Sekarang, mari kita fokus pada salah satu karakteristik unik di kurva permintaan terpatah dalam pasar oligopoli, yaitu bagaimana marginal cost berinteraksi dengan celah pada marginal revenue. Celah pada marginal revenue diciptakan atau muncul karena perbedaan elastisitas pada kurva permintaan, yang dimana kurva permintaan bagian atas lebih elastis, sementara kurva bagian bawah lebih inelastis. Namun, apa sebenarnya hubungan marginal cost dengan celah pada kurva marginal revenue? Mari kita bahas. Marginal cost dapat bergerak ke atas maupun ke bawah atau terjadi kenaikan atau penurunan harga
yang dimana kenaikan atau turun harga tersebut tidak akan mempengaruhi harga yang ditetapkan oleh perusahaan selama biaya marginal tetap berada pada dalam celah tersebut, sehingga harga dan kuantitas produk yang diproduksi tidak akan berubah. Namun, apabila marginal cost mengalami kenaikan harga di luar celah marginal revenue, maka perusahaan tidak ada pilihan lain selain menyesuaikan harga atau mengurangi jumlah produksi. Namun, perubahan marginal cost yang kecil tidak akan begitu mempengaruhi stabilitas harga di pasar. Sebagai salah satu contoh perusahaannya ialah Coca-Cola dan Pepsi, yang dimana mereka ialah perusahaan yang menjual minuman bersoda dengan lingkup yang kecil, sangat lingkup kecil sesuai perusahaan oligopoli, di mana perusahaan-perusahaan ini hanya bersaing dalam pemasaran dan fitur produk daripada terlibat dalam perang harga, sehingga harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda, namun pemasaran dan fitur produk mereka jelas sangat berbeda. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa celah yang berada pada marginal revenue dalam tingkat demand curve atau kurva permintaan terbatas menjelaskan mengapa harga di pasar oligopoli cenderung stabil, karena perubahan marginal cost tidak begitu signifikan terhadap perubahan harga di pasar. Sementara perusahaan-perusahaan di oligopoli lebih mementingkan efisiensi dan inovasi dalam produk mereka. Itulah penjelasan mengenai kurva permintaan terbatas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Ada 3 faktor penting yang menyebabkan kesukaran kemasukan oligopoli. Yang pertama, skala ekonomi. Ada perusahaan yang menikmati tingkat produksi yang tinggi. Artinya, semakin tinggi produksinya, maka akan semakin rendah biaya produksi per unitnya. Perusahaan yang lebih besar tentu akan memiliki kesempatan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang baru, karena mereka bisa menambah jumlah produksinya dan mengurangi biaya produksi di waktu yang sama, sehingga akan menyukarkan kemasukan perusahaan yang baru. Yang kedua, biaya produksi yang berbeda. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang baru tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran perusahaan yang lama, sehingga perusahaan yang baru tidak bisa menjual barangnya semurah harga jual perusahaan yang lama. Faktor-faktornya bisa berupa perusahaan lama dapat menurunkan biaya produksi karena pengetahuan dan pengalaman dari masa lalu. Para pekerjanya juga lebih berpengalaman, dan perusahaan lama sudah dikenal oleh bank dan penyedia bahan mentah, sehingga dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan harga bahan mentah yang lebih murah. Dan yang terakhir, keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama, barang yang sudah terkenal dan dapat kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, barang yang rumit seperti mobil, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Pengusaha harus tahu cara membuat barang tersebut agar mutunya tidak kalah dengan barang yang ada di pasar. Dan yang terakhir, memproduksi barang sejenis. Contohnya, seperti produsen rokok, mereka akan menjual rokok dengan berbagai jenis dan juga menyediakan produk seperti rokok filter dan cerutu. Sekian bentuk-bentuk hambatan kemasukan oligopoli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian ke atas dalam pasar oligopoli. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian ke atas pasar oligopoli ini. Yang pertama ada efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya. Efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya ini akan tercapai apabila biaya marginal sama dengan harga penjualan marginal sama dengan harga. Hal ini tercapai bila tingkat harga sama dengan biaya rata-rata produksi atau biaya rata-rata produksi paling rendah yang ditunjukkan dengan titik paling rendah dalam kurva AC. Akan tetapi, dalam perusahaan oligopoli susah untuk mencapai efisiensi sumber-sumber daya ini, sehingga hal ini tidak menjadi syarat dalam perusahaan oligopoli. Nah, aspek yang kedua dalam penilaian ke atas pasar oligopoli adalah perkembangan teknologi dan inovasi. Pasar oligopoli mempunyai struktur yang sangat mendukung dalam perkembangan teknologi dan inovasi. Hal ini dikarenakan adanya keuntungan yang lebih dari normal dan menekan harga dapat menimbulkan kerugian. Dalam perusahaan oligopoli terdapat dana yang cukup untuk mendukung perkembangan teknologi yang tentunya mempunyai biaya yang lebih besar. Dan juga diperlukan pengembangan teknologi karena perusahaan tidak dapat menekan usaha penarikan pelanggan secara persaingan harga, jadi melalui promosi. Nah, aspek ketiga dalam penilaian ke atas pasar oligopoli ini adalah keuntungan perusahaan. Keadaan persaingan pasar oligopoli ini tidak seluas pasar persaingan sempurna atau pasar monopolistis, karena
dalam pasar oligopoli ini dia tuh hanya terdiri dari beberapa saja, dia itu dibatasi kepada konsumen, mengurangi persaingan dan memperoleh untung melebihi normal mempunyai dua dampak buruk, yaitu yang pertama, harga barang lebih tinggi dibanding perusahaan persaingannya lebih luas. Karena kalau persaingan luas itu lebih banyak dia pilihannya kan. Kalau persaingan sedikit itu jadi kayak dia harus menyesuaikan ke itu aja gitu. Eh, Terus jumlah barang menjadi lebih tinggi daripada perusahaan yang persaingannya lebih luas. Itu saja. Terima kasih.